Penyembah berterah. Definisikan penyembahan. Kamu buka 1 Raja-Raja, buka mic kamu. Nanti saya dibikinnya lagi. Lihat. Nih. Kenapa dibisu-bisukan, Sep? Kenapa? Kok takut saya bicara, Sep? Kamu nggak ada isinya. Kenapa Definisikan takut saya bicara? penyembahan. Definisikan penyembahan. Mana di sini dikatakan? 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Oke, saya baca ya. Oke, kita baca dari ayat 14 sampai dengan 18. Oke? Setuju? Jawabnya. Silakan. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan 19:18, ayat 18. Saya mau dari ayat 14 supaya tahu konteksnya. Kenapa? Silakan. Oh, kamu kayak Islam comot-comot ayat. Meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik, dan setelah engkau sampai engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yuhu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Nah, itu Sep. Terus? Oh, itu penyembahan, Sep. Kayak begini, Sep. Salah. Saya jawab ya. Saya jawab ya. Sep, mana, Sep? Saya jawab ya. Ini menyembah Baal, berhala lain. Sedangkan Maria memang Baal. Menurut Edis, berhala itu banyak. Iya, Baal bukan. Menurut Edis, Bunda Maria Baal tidak? Saya tanya. Menurut kamu Bunda Maria itu Baal? Baal itu banyak, Sep. Patung-patung, buatan tangan manusia begitu. Nah, saya tanya sama kamu, Sep. Yang anti dengan patung di mana siapa? di sini ajaran di dalam Injil suruh begini di mana? Yang anti dengan patung siapa? Saya nggak anti dengan patung. Yang saya tanya sama Ya sudah, kalau tidak anti dengan patung nggak apa-apa. Ajaran suruh ini kepada patung Maria di mana dalam Injil? Loh, kamu harus tahu, yang mencium itu bukan hanya Katolik, orang Ortodoks juga mencium. Berarti kamu anti dengan Ortodoks juga. Kamu Ya, makanya saya tanya, di mana ajaran dalam kamu Injil anti dengan orang Kristen yang mencium ikon, yang mencium patung. Kamu itu Islam loh, Dis. Ya, yang saya tanya sama kamu. Yang disuruh berdoa kepada patung. Ya, diakui kamu Islam. Sekarang ini saya tanya, yang sentimen dengan patung siapa, Dis? Kok lari ke sentimen patung? Yang saya tanya sama kamu, saya boleh ngomong nggak? Saya boleh ngomong nggak? Saya boleh ngomong dengan patung siapa, Dis? Saya tanya. Sepanjang sejarah nggak buktikan. Kamu menuduh saya memberitakan Injil yang lain yang tidak diberitakan oleh para rasul. Saya tanya sama kamu, di mana para rasul memberitakan Injil yang isinya adalah berdoa sujud kepada patungnya Maria? Oke, kita akan bawa statement dari konsili gereja tentang ikonoklasme. Konsili? Para rasul loh, rasul yang saya tanya. Para rasul itu berkonsili, Edis tidak tahu. Para rasul berkonsili. Di mana konsili para rasul? Nggak tahu. Hasilnya adalah mencium patung Maria. Kita bawa ke ikonoklasme, boleh? Berarti Injil yang lain? Enggak, karena itu konsili, itu gereja semesta, belum ada Edis. Injil yang mana itu coba? Injil yang mana? Dengerin. Apakah kekristenan hanya berdiri di atas Injil? Saya tanya sama kamu, Sep, Injil yang mana yang berisi? Saya tanya, berkristenan apakah hanya berdiri di atas Injil? Jawab. Kalau kamu bilang kalau ditanya sama kayak Romonya, kalau ditanya melintir kemana-mana. Yang disuruh begini di mana? Coba tunjukin ketika surat tidak tertulis dalam dari, Injil. dari Matius sampai Wahyu, tunjukin surat Rasul Paulus kah, Injil Matius kah, Markus sama kayak Islam. Statementmu sama kayak Islam. Statementmu sama kayak Islam. Disuruh sujud dan berdoa pada patungnya Maria di mana? Islam. Mana ayatnya Yesus Tuhan? Itu bukan jawaban, ada Injil. Mana itu bukan ayatnya jawaban. patung? Mana ayatnya masa jawabanmu Islam? Kayak ini? Ya coba, iya, karena kan kita tanya cuma di mana di sini? Di mana dalam Injil mana disuruh sujud kepada patungnya Maria? Sujud dan berdoa kepada patung Maria di mana? Tunjukin. Apakah kekristenan hanya Islam? Apakah kekristenan hanya Injil? Ya udahlah, Sep, kalau kamu nggak bisa, Sep, ya kamu minta tolong aja sama romomu ya. Loh, kamu nggak berani mempertanggungjawabkan. Apakah kamu nggak mau nunjukin? Coba tunjukin di mana ayatnya, mana? Saya sudah bilang, Edis, dengarkan. Saya kan mau menjawab, kamu tutup-tutupi. Giliran kamu ngomong, saya diam. Coba tunjukin. Saya bilang, tunjukin. Sujudlah dan berdoalah kamu kepada patung Maria. Sudah cukup. Saya mau jawab. Kamu kan berarti, oke, kamu tampil wajah. Kamu jawab aja sih. Ini loh, di mana dalilnya suruh berdoa bakar-bakar dupa pada patung Maria di mana? Tuh, coba. Berarti kamu anti dengan patung. Kamu anti dengan patung nggak? Kamu anti dengan patung nggak? Jawab saya. Cecep suruh nunjukin ayatnya kok malah anti patung ini. Ayatnya kamu anti patung tidak? Kepada patung Maria. Saya tanya, kamu anti patung tidak? Hah, si Cecep suruh tanya. Oh, ya udahlah, saya kalau nggak bisa jawab. Kira-kira gimana? Bisa jawab nggak? Ada jawaban nggak nih? Saya bilang kalau berdasarkan Injil saja tidak ada. Nah, makanya saya bilang kamu memberitakan Injil yang lain. Salah. Kalau begitu kita berbicara, oke, kita fair ya pakai waktu. Menuduh saya. Kita fair pakai waktu, berani debat. Edis berani debat. Sudah dibilang. Barang siapa memberitakan Injil Edis berani debat nggak? Edis berani debat nggak? Kamu susah nggak? Edis berani debat nggak? Berani debat sama saya? Cecep. Berani. Loh, kamu bilang tidak ada, betul? Berani pakai waktu nggak? Berani pakai waktu nggak? Kamu bilang tidak ada, betul nggak? Waktu nggak? Kalau kamu bilang tidak ada, berarti sekarang masalahnya justru kamu yang memberitakan Injil yang lain itu. Berani debat, oke? Silakan. Oke, kita jelaskan.
Oke. Kekristenan itu tidak anti dengan patung. Yang anti dengan patung itu adalah ajaran sesat, ikonoklasme, gerakan perusakan atau penghancuran ikon gambar patung atau monumen keagamaan politik secara sengaja. Kenapa? Karena dipicu larangan penyembahan berhala dan perbedaan teologis. Ya, ini diperintahkan oleh siapa? Memerintahkan penghancuran ikon karena dianggap berhala. Kaisar Leo dan Konstantinus, seorang kaisar yang anti dengan patung. Maka pada saat dikatakan dalam konsili ikonoklasme, ya, konsili ikonoklasme di sini dikatakan gereja mengutuk bagi mereka yang menolak penggunaan patung. Nih, the first iconoclast, ya, gerakan menentang penyembahan digambarkan sebagai akibat dari pengaruh Muslim. Bagi umat Islam, segala jenis gambar patung atau representasi bentuk manusia adalah berhala. Berarti kalau kamu anti dengan patung, kamu adalah Islam. Di sini dikatakan di tahun berapa, Dis? Ini di tahun 700 Masehi, pada saat Islam menyebar. Ya, ini menurut Khalifah Damaskus. Nih, memulai seluruh kerusuhan dan bahwa kaisar-kaisar ikonoklas mendapat sambutan hangat dan dukungan dalam kampanye mereka dan saingan di Damaskus. Ini alat politik Islam. Ya, jadi kalau kamu menggunakan Islam, punya statement menyembah patung, kamu Islam. Kenapa? Di sini dikatakan apa? Sejak abad ke-7, para bidat ini diizinkan untuk memiliki pengaruh besar di Konstantinopel secara berkala. Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada Injil secara eksplisit mengatakan buat patung, cium patung, sembah patung. Tidak ada, Dis. Tapi bukan berarti ketika tidak ditulis itu Tuhan marah. Kenapa? Tuhan pun memerintahkan untuk membuat patung, membuat patung keruk. Ya, artinya apa? Tuhan mengizinkan penggunaan patung-patung. Di dalam Keluaran 25 ayat 18 sampai 21. Di 2 Tawarikh 3 ayat 10 dikatakan ia membuat 2 kerub berupa pahatan di ruang Maha Kudus dan melapisinya dengan emas. Maka tadi saya katakan, orang yang sedang mencium itu bukan berarti menyembah, Dis. Karena kalau mencium sama dengan menyembah itu sama saja kamu mengatakan orang mencium bendera sudah pasti menyembah bendera. Itu pemikiran yang salah. Maka di sini sekali lagi saya tegaskan, Edis, berdasarkan sejarah lo ya, berdasarkan data New Advent, yang mengatakan anti dengan patung itu orang yang condong ke Islam. Kenapa? Karena menurut sejarah, seorang khalifah Islam bernama Omar II mencoba untuk mengkonversinya tanpa keberhasilan, kecuali sejauh membujuknya bahwa gambar adalah berhala. Jadi ada Islam yang mempengaruhi orang Kristen yang kemudian melancarkan serangan menghancurkan patung, sentimen dengan patung, mempertanyakan penggunaan patung, itu adalah orang Islam. Musuh-musuh Kristen yang menentang gambar patung itu adalah orang-orang Yahudi dan Islam. Nih, sekarang kalau kita berbicara penggunaan patung, Edis, penggunaan patung itu digunakan oleh gereja Protestan. Nih, gereja Protestan menggunakan patung. Nih, ini patung Luther. Ini patung Yesus, Mormon. Ini patung di gereja Lutheran, Protestan. Nih, ya, Anglikan pun menggunakan patung. Mereka berdevosi kepada patung. Penyembahan itu bukan hanya mencium dan sujud, Bang Edis. Penyembahan itu harus mempunyai 3 unsur. Saya jelaskan dulu berarti ya. Penyembahan itu ada 3 unsur, yaitu imam, altar, dan kurban. Sampai besok ngomongnya, Sep. Belum selesai. Kalau kamu belum selesai, kan saya masih menjelaskan. Ngapain? Saya cuma dengar kamu ngomong. Kamu panik kalau saya ngomong loh. Kamu tadi bohong. Aku tidak membisukan. Jadi begini, Sep. Dari tadi saya itu tanya sama kamu tentang kan saya ngomong panik kan? Bantah ikonoklasme. Boleh? Panik. Boleh saya ngomong? Boleh, tapi bantah ikonoklasme. Oke, baik, saya jawab. Kamu mengatakan bahwa barang siapa memberitakan Injil selain daripada yang kami beritakan kepadamu, sekalipun dia malaikat dari surga. Kita bahas patung. Kita bahas patung. Ngomong, tadi ngomong katanya gantian, kamu bilang kamu udah ngomong 5 menit nggak mau gantian, mau sampai besok kamu ngomong. Kamu mau ngomong sampai besok, nggak kamu kasih gantian orang ngomong. Saya mau balas omongan kamu. Kamu sudah mengakui bahwa tidak ada di dalam Injil perintah untuk mencium, untuk menyembah patungnya Maria, untuk berdoa kepada arwahnya Maria. Nggak ada itu. Kamu sudah mengakui itu. Justru kamu sekarang malah menuduh saya anti patung. Bukan itu yang kita bahas. Saya nggak membahas pribadi kamu atau pribadi saya. Bukan itu. Kita bahas ajaran. Kamu mengatakan bahwasanya kamu mengutip-ngutip dalam Injil. Barang siapa memberitakan Injil yang lain, jangankan Bapak Gereja, jangankan konsili, malaikat dari surga kalau beritakan Injil selain daripada yang diberitakan oleh murid-murid Tuhan Yesus, terkutuk dia. Saya tanya sama kamu, di mana ada dalam Alkitab suruh sujud nyembah patungnya Maria kayak begini? Kamu tadi mention nggak bisa jawab itu. Lalu kamu ribut masalah, kok malah nyalain Islam kamu itu? Apa hubungannya dengan Islam? Kita nggak bahas Islam di sini. Kita bahas kita berdua ini. Kamu menuduh saya bahwasanya ini adalah ajaran Injil yang diberitakan para rasul. Tugas kamu sekarang dan para pemimpin tunjukin di mana para murid mengajarkan untuk sujud kepada patungnya Maria, untuk sujud berdoa kepada patungnya Maria. Itu kau jawab.
Kalau kau tidak bisa menjawab itu, berarti kaulah orang yang memberitakan Injil yang lain. Kaulah orang yang memberitakan Injil yang tidak pernah diberitakan oleh para rasul, murid-murid Tuhan Yesus. Berarti kau yang terkutuk. Sekarang kau malah bahas anti patung. Saya tidak pernah anti patung, saya tidak pernah. Selama patung itu digunakan untuk penginjilan. Contoh, kalau saya main ke Gua Maria, di Gua Maria ada patung Yesus memikul salib. Itu menggambarkan apa? Memberitakan bahwa Yesus dulu pernah memikul salib. Di Gua Maria ada patung Simon dari Kirene membantu Tuhan Yesus memikul salib. Jos, setuju saya. Selama itu nggak disembah. Selama itu nggak disembah. Nah, yang saya kritik kepada kamu, kalau disembah-sembah begini, patung gini, apakah ini biblikal? Puji Tuhan, Yosef, saudara-saudara saya banyak orang Katolik. Teman-teman di YouTube saya yang naik orang Katolik banyak dan bilang, sip, jempol ini. Saya walaupun Katolik, setuju dengan kamu. Patung boleh, tapi jangan untuk disembah-sembah kayak begini. Ini sudah lebih dari sudah lebih dari 5 menit. Tidak boleh. Ini sudah lebih dari 5 menit. Saya sudah. Karena kau didik, gini. Saya tidak jawab. Gini. Boleh Saya mau jawab. Sudah diam. Giliran saya. Saya cuma ngomong saya. Sudah diam. Yang saya katakan begini. Sudah diam. Jangan mendominasi. Saya sudah diam. Diam. Jangan kau bilang ini saya. Giliran saya. Sudah diam. Sudah diam. Giliran saya. Oke. Giliran saya. Sudah diam. Saya tunjukkan. Sudah diam. Giliran saya. Sudah diam. Sudah diam. Nih, saya putarkan nih video. Bagaimana saya jawab dulu dong. Saya jawab dulu dong. Saya jawab dulu dong. Ini habis ini saya putarkan ini. Loh, nggak bisa. Jangan atur saya. Ini giliran saya. Ini waktu saya. Sudah dulu dong. Menyembah patung. Berarti Nabi Musa sesat, Yosua sesat. Tuhan yang mengajarkan Yosua dan Nabi Musa menyembah patung adalah Tuhan yang sesat, begitu? Nah, hei, otakmu. Ya, salam saudara-saudara. Jumpa lagi dengan saya. Tiada hari tanpa bersaksi. Saya harus menjawab semua dan banyak nasihat agar menurunkan tensi dan tidak menyinggung yang lain, kecuali bersaksi tentang Yesus Kristus. Saya akan berbicara tentang keselamatan yang pasti, bahwa kekristenan itu bukan insya Allah, tetapi kepastian kita masuk di sorga, bahwa setelah di dunia ini, kita masih ada kelanjutan hidup. Seluruh agama dan seluruh manusia, kecuali orang ateis, tidak percaya ada kehidupan setelah kematian. Nah, apa yang dikatakan Alkitab tentang keselamatan dan bagaimana mengikuti keselamatan itu? Di dalam Ibrani 6 ayat 9-12, tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Sampai pada akhirnya agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran dapat bagian dalam apa yang dijanjikan. Saudara, kita harus bekerja sungguh-sungguh di dalam memberikan tubuh kita, di dalam melayani pekerjaan Tuhan, melayani orang-orang yang memang hidupnya hanya melayani Tuhan. Tidak ada pekerjaannya yang lain kecuali yang disebut pekerjaan itu adalah memberitakan firman. Salah satu hal yang menghambat pertumbuhan rohani dari orang Kristen adalah konsep bahwa keselamatan adalah tujuan akhir dan bukan langkah awal. Bagi banyak orang Kristen, setelah mereka percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka dibaptis. Maka Markus 16 ayat 16, mereka telah diselamatkan. Mereka lalu santai, ongkang-ongkang kaki, menikmati hidup tanpa peduli dengan jiwa-jiwa. Seluruh yang disebut pekerjaan Tuhan, yang dilakukan oleh hamba Tuhan, 5 jawatan itu adalah mencari jiwa baru. Terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan keselamatan itu hanya pasti di dalam Yesus Kristus. Satu, kita harus memiliki karunia, kepastian keselamatan. Itu karunia di dalam kita ini jangan sampai goyang. Kalau ada orang yang pindah keyakinan dari Kristen lalu masuk, itu dia tidak punya karunia kepastian keselamatan.
Sehingga gampang aja dia meninggalkan Yesus, gampang saja. Padahal dia dulu guru sekolah minggu, dia pendeta, dia apapun alasannya, tetap dia tidak memiliki karunia keselamatan. Ibrani 6 ayat 17-20, karena itu aku lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya. Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Imam besar ini, saudara-saudara, tidak ada yang lain yang akan menjadi imam besar, hanya Yesus Kristus selama-lamanya. Ada banyak orang yang tidak yakin bahwa dia sudah diselamatkan karena mereka tergantung kepada perasaan. Wah, saya sudah selamat, sekali terima Yesus tetap selamat. Enggak begitu. Tetapi kita harus mengerjakan keselamatan. Jangan sampai ada setelah kepastian keselamatan yang diterima oleh kita karena Yesus, lalu kita menjual iman kita. Menjualnya dengan harga sedikit, menjualnya dengan jabatan. Ada jadi Kapolri, ada jadi tertinggi jabatannya di ketentaraan. Balik iman. Padahal nggak mungkin kamu menjadi orang mampu untuk melakukan apapun pekerjaan agama itu, saudara-saudara. Nggak mungkin. Jadi, perasaannya dia yang salah. Merelakan setan meragukan seperti setan meragukan Hawa. Bahwa kalau kamu mengganggu itu, kamu akan tersesat. Ini yang kejadian orang-orang. Begitu banyaknya orang meninggalkan keselamatan. Kemudian mereka merelakan masa lalu mereka yang penuh dosa. Mengacaukan emosi. Saudara-saudara, dosamu kayak apa saja, sebesar apapun, membunuh banyak orang sekalipun. Kalau terima Yesus Kristus, selamat. Maka tahun Yesus Kristus itu adalah tahun 0. Terima Yesus berarti kita kembali kepada 0. Walaupun dosa saya sudah sebesar apapun dan berapapun kejahatan saya, terima Yesus, 0 dosa. Dan akan dinolkan terus, seperti di pom bensin. Mulai dari 0 ya. Mulai dari 0. Filipi 3 ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi terus ke depan ini, membuat program-program. Bagaimana 10 tahun yang akan datang, kita memenangkan Indonesia bagi Kristus. Akan banyak, saudara. Biarkan saja mereka ribut ini itu. Oh, kecil. Mereka ngomong tentang Alkitab begini. Kita doakan saja. Bagus kamu. Si Purkusuntar itu silakan lu ngomong kayak apa, tetapi Yesus akan menolong kamu untuk ngerem mulut kamu. Entah apalah, biarkan saja. Sudah banyak orang yang menghina Yesus, sudah banyak orang yang menghina kekristenan, tetapi semua mereka bangkrut. Hilang akal pikirannya, hilang kehidupannya, hilang harta kekayaannya. Dia mengira bahwa dengan berharta banyak, mereka akan memiliki segalanya. Saudara-saudara, dalam Ibrani 6 tadi, ayat 17-20, kita diajarkan bahwa keselamatan kita berada pada kesetiaan. Bukan pada diri kita. Kesetiaan kita. Kesabaran kita. Bagaimana seorang wanita sudah 12 tahun pendarahan, hanya kalau aku memegang jumbai jubahnya, aku sembuh. Begitu dia pegang jumbai Yesus Kristus, jubahnya, sembuh hari itu juga.
saat itu juga sembuh. Itu mukjizat, saudara-saudara. Itu namanya kesetiaan. Dia kejar Yesus. Asal jamah saja jubah-jubahnya. Jubah-jubahnya itu, saya nggak punya jubah ini. Jadi, kita harus setia. Yang kedua, kita harus memiliki keinginan untuk bertumbuh menjadi dewasa rohani. Ini banyak orang nggak dewasa rohaninya. Karena alasan ini, alasan itu, karena dicuekin sama pendeta, nggak pernah datang ke gereja lagi. Kan pendeta itu kan manusia juga. Kalau disalamin oleh orang penting, ya dia lebih mementingkan orang penting daripada Anda yang hanya datang pakai sandal jepit bolong. Itu manusiawi, tetapi bukan alasan kita untuk tidak tumbuh. Dan itu pendewasaan kita, bahwa pendeta juga manusia. Ibrani 5:12-14, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi jangan bayi terus, saudara-saudara. Anak umur 2 tahun, dia akan sama dengan anak umur 2 tahun. Umur 6 tahun seperti 6 tahun. 12 tahun, 15 tahun, itu harus sesuai. Jangan umur sudah 15 tahun, kayak anak masih 2 tahun. Ini kasihan. Jadi, kalau saya, saudara-saudara, tidak memahami ini, dan untungnya saya masuk Kristen ketika umur saya sudah 40 tahun. Dan saya sudah merasakan pengalaman kehidupan ini. Baik dan buruk. Dan saya menjadi pejabat di sebuah kekuatan. Saya menjadi guru, dosen. Dan saya memimpin. Ada 800 guru yang saya pimpin. Dan itu saya kenal semuanya. Ada guru yang bipolar, ada yang mental ini, ada yang mental itu. Macam-macam, saudara-saudara. Saya harus hadapi. Masuk Kristen. Dan saya mengenal bagaimana harus menjadi. Saudara, kalau saya harus sakit hati, berapa dan betapa banyak orang yang menyakiti hati saya. Bukan jemaat. Hamba-hamba Tuhan. Tetapi apakah saya mundur dari keyakinan ini? Ataupun perbedaan di dalam ibadat? Ada yang tepuk tangan, ada yang nggak tepuk tangan, ada yang khutbahnya diam-diam saja. Macam-macam. Tapi bukan alasan saya. Ini nggak benar nih gereja ini. Enggak, saya tetap menikmati. Yang tepuk tangannya tepuk tangan, ya yang satu diam. Ya, saya akan diam. Nggak akan gaduh, nggak akan joget-joget, saudara-saudara. Panca indera terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Seorang anak, mulanya kita memberikan susu, setelah itu kita memakan makanan yang keras. Kedewasaan yang penuh seperti Yesus. Roma 8 ayat 29. Untuk dewasa perlu diubah oleh kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi seorang hamba Tuhan atau Anda sendiri meminta doa kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kuduskanlah aku dalam kebenaran. Dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi harus baca Alkitab. Jangan mengorek-orek, menyelidiki kitab suci. Walaupun kitab-kitab suci, baik kitab saya yang dulu ataupun yang sekarang saya baca ini, berbicara tentang Yesus Kristus. Di Yohanes 5 ayat 39 ayat 40-nya,
kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi kita harus datang kepada Yesus. Menyerahkan diri kepada Yesus. Bukan meninggalkan. Dan ini kebanyakan dari orang-orang yang tidak dewasa iman. Saudara, untuk dewasa perlu diubah oleh masalah-masalah. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kesulitan saya nggak seberapa. Baru diusir dari Indonesia. Baru dikejar-kejar oleh majelis MUI itu. Kecil. Saya masih bisa hidup. Dan saya masih bisa ada di Amerika. Menurut berita, mereka sedang mengejar saya. Mereka sedang berusaha untuk menangkap saya. Tapi bagaimana? Nggak ada urusan itu semua, saudara-saudara. Kecil itu. Nah, untuk dewasa perlu diubah oleh percobaan. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saya harus bertahan, apapun keadaannya. Sebab apabila ia sudah tahan uji, saya sudah tahan uji. Ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saya sangat mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan saya harus tahan uji itu. Bayangkan 3 tim polisi datang hanya untuk membawa saya balik ke Indonesia. Dia sudah dapat nomor telepon saya. Saya ketemu dengan polisi itu. Ketemu polisi yang mau nangkap itu. Saya mau dirayu kembali ke Indonesia. Paling ada yang saya nggak menjanjikan 1 tahun Abi. Lebih dari 1 tahun kalau Abi masuk penjara katanya. Terus bagaimana anak istri saya? Saya jamin anak istri Abi akan makan dan akan berkecukupan. Terus bagaimana keamanan saya dalam penjara? Saya jamin tim saya akan menyiapkan keamanan untuk Abi. Kata polisi yang ketemu saya. Saya dikasih uang dan saya juga dikasih baju batik oleh polisi itu. Kalau saya nggak tahan uji, mungkin saya sudah kembali. Dia akan menjanjikan ini, itu. Saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pikiranmu sendiri. Kalau saya kebayang dengan harta kekayaan, ya, sudah balik saya ke Indonesia. Saudara-saudara, poin yang ketiga. Ini jangan sampai lewat daripada 20 menit. Yang ketiga, kita harus rindu untuk bersekutu dengan umatnya. Jadi kita harus bersama-sama dengan orang-orang yang sudah terima Yesus, orang-orang yang baru terima Yesus, orang-orang pendeta. Kita harus bersama dan menikmatinya. Jangan sampai kita sakit hati dengan pendeta. Nggak boleh. Ibrani 13 ayat 7 dan 17. Dalam persekutuan dengan sesama umat Tuhan, kita diminta untuk setia beribadah. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti kebiasaan dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi mari kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sayang, di Kristen ini enggak seperti agama saya dulu. Barang siapa yang tidak datang ke gereja maka akan masuk neraka dan dipukul, dicincang-cincang dan akan disetrika. Kalau ada ancaman kayak begitu, orang Kristen mungkin takut juga. Tapi kalau ada orang Kristen yang nggak suka ke gereja, wah itu nggak bakal mau selama-lamanya. Itu, ini di sana penuh ancaman. Di sini begitu baiknya, saudara-saudara, Tuhan Yesus itu tidak ada memaksa orang, nggak nakut-nakutin. Nanti akan disiksa di dalam kubur dengan penderitaanmu akan sampai hari kiamat. Bayangkan itu. Nanti akan ada 2 malaikat yang akan merenggut kesenanganmu lagi tidur-tidur, dibangunkan dalam kubur, diinjak-injak loh. Umpama. Tidak ada itu. Daripada keyakinan saya yang dulu. Kita juga diminta untuk memperhatikan para hamba Tuhan yang melayani kita dengan firman Tuhan. Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikan akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Jadi disuruh memperhatikan hidup para hamba Tuhan. Ya, berbicara tentang menghormati hamba Tuhan,
Ini nomor satu di dalam kekristenan. Tapi kalau di sana lagi viral ini, para habib-habib minta harus diperlakukan begini begitu. Nanti para habib ini yang akan menolong kamu, nanti mendapat syafaat, yaitu nabi, turunan para nabi, habib-habib ini. Kamu percuma mengucapkan salawat 1.000.000 kali, 1 miliar kali, 1 triliun kali, tanpa syafaat dari turunan kanjeng-kanjeng itu Habib, kamu percuma mengucapkan selawatan-selawatan itu. Woi, orang pada takut semua. Akhirnya taat. Seluruh harta kekayaannya dikasihkan kepada mereka. Sampai si rambut blonde itu, si mulut biawak itu mobil mewah, rumah mewah, pesantrennya, wah, kakinya dicium. Kenapa? Di dalam tubuh saya ini ada mengalir. Oh ya, nggak boleh lagi, nggak boleh. Lanjut. Kita juga, ya, supaya mentaati pemimpin-pemimpin rohani kita ini dan tunduk kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Diminta mentaati para pemimpin rohani. Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu, tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi jangan sampai kita ribut, tersinggung dengan khotbah pendeta lalu pindah gereja, bukan. Tapi taati saja. Ya, siapa tahu kamu jadi pendeta di situ nanti. Dan jangan ikuti gaya pendeta yang suka nyinggung-nyinggung hati kamu nanti. Gitu. Ataupun kamu singgung dengan bagus tanpa menyebut nama, ataupun tanpa orang akhirnya tersinggung, dia ngomongin saya ini pendeta. Dan kita juga diminta untuk memelihara kasih persaudaraan. Ibrani 13 ayat 1, peliharalah kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan ini. Jangan sampai ada pendeta dari Indonesia nggak dihormatin. Dia pergi sampai jam 1 malam. Baru datang, kasihan. Saya ambil itu pendeta itu. Ayo ikut saya. Saya ambil dia. Dari rumah orang yang tidak punya kasih itu. Nah ini saudara-saudara, peliharalah kasih persaudaraan. Saudara-saudara, kita juga diminta untuk hidup damai dengan semua orang dan menjauhi akar pahit. Akar pahit, kalau akar tumbuh-tumbuhan yang pahit ya obat. Tapi kepahitan karena menyimpan dendam, sakit hati kepada orang atau penghamba Tuhan, kita diminta untuk jangan menyimpan. Ibrani 12 ayat 14-15, berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan akan mencemarkan banyak orang. Poin yang keempat, bahwa keselamatan ini luar biasa. Kita harus memiliki tekad yang bulat pada pentingnya pertumbuhan secara rohani. Ibrani 4 ayat 14, pertumbuhan rohani terjadi saat kita berpegang teguh pada apa yang kita imani. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Pengakuan iman kita harus kita pegang teguh. Pertumbuhan rohani itu terjadi tidak lemah dan putus asa. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu dan terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ini saya rasakan ketika saya menjadi orang Kristen, dibully sejak awal masuk Kristen, dibully inilah itu. Wah, banyak sekali. Yang membuli juga bukan itu saja, yang Kristen, sesama Kristen. Jadi saya menghadapi keadaan dari dalam dan dari luar. Dari luar, wah itu jelas musuh. Tapi yang di dalam ini, saudara-saudara, orang dalam, mereka nggak mau ada saingan di dalam hidup. Oh, kalau saya begitu hormat dengan pendeta, saudara-saudara. Tetapi kalau pendeta itu sudah ini,
sudah menunjukkan ketidakbaikan dia, baru saya sikat. Saya sikat. Nggak ada masalah. Ternyata dia kan nggak bagus. Udah berapa pendeta saya sikat habis. Sampai nggak nongol-nongol. Tetapi saya lakukan dengan tulus, murni hati. Tidak di luar dan keluar daripada kepentingan amanat agung. Saya nggak takut. Lu mau pendeta dari kecil, jabatanmu mentereng, doktor, profesor, DBS. Apalah lu, Mak. Kalau nggak tulus di dalam melayani, saya nggak pernah mundur sedikit pun. Nggak takut dengan orang-orang itu. Mau pendeta besar, kecil, nggak ada urusan. Nah, saudara-saudara, pertumbuhan rohani kita menentukan berkat kita. 1 Korintus 13 ayat 11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti anak-anak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Allah menghendaki kita bertumbuh. Efesus 4 ayat 14-15, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dengan kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Dalam kasih kita tumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Muncul ada Kristen balapan namanya. Kristen apa namanya yang baru ini? Kristen progresif. Jadi dia membalap. Entah balapin apa gitu. Ya, itu orang-orang yang kepingin naik daun gitu. Nabi YouTube, kalau sekarang kasih nama Nabi YouTube itu hanya ngeledek ke Nabi 25, bukan, nggak ada maksud dan tujuan apa, saudara-saudara. Semuanya nanti saya akan mengeluarkan undang-undang Nabi YouTube. Perkawinan-perkawinan yang diatur oleh Nabi YouTube, umpama. Bisa aja terserah saya, tetapi Alkitabiah semuanya. Pertumbuhan rohani adalah kerjasama antara kita dan Roh Kudus. Jadi, Roh Kudus ini kita harus minta supaya dia aktif untuk menghidupkan. Saya harus ketemu dengan kakak rohani saya. Kau sini. Ketemu saya dulu. Saya nggak nyaman ini. Nah, ketemulah kita ngobrol, nasihat. Kita makan bersama, ngobrol. Begitu. Filipi 2:12-13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, saudara-saudara, kita juga dianjurkan untuk senantiasa memperbaharui hati dan pikiran kita. Supaya keselamatan itu dikerjakan. Saya belum berbicara keselamatan di dalam Kristen ini pasti. Itu sebabnya saya masuk Kristen. Karena kepastian, bukan insya Allah. Kita dianjurkan senantiasa untuk memperbaharui hati dan pikiran kita. Efesus 4 ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Haleluya. Bapak Surgawi, terima kasih hamba-Mu boleh menyampaikan kepada jemaat, kepada semua yang menonton, dimanapun urapi mereka, dan hamba berdoa agar mereka sejahtera, yang sakit disembuhkan, yang susah disenangkan, anak-anaknya yang dalam pertumbuhan, Engkau tolong dan bantu yang sakit, yang apapun keadaannya, menghadapi ujian,